Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih karunia, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko beserta 4 wakil gembala, Gembala Rayon 1F, Gembala kami di tempat ini beserta 2 wakil gembala Tuhan. Mari Tuhan Kau terus mengurapi mereka dengan roh hikmat dan wahyu Tuhan. Kau pakai mereka dengan luar biasa. Kemanapun mereka melayani, kami percaya Tuhan Kau sertai, Engkau berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pagari dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mohonkan perlindungan, penyertaan, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, mereka diberkati dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan kami percaya Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu hari ini dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Sehingga firman disampaikan Tuhan membangkitkan iman, memerdekakan setiap kami yang terbelenggu, melepaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit Tuhan, menghibur yang sedih, memberi kekuatan Tuhan bagi yang letih lesu dan beban berat. Terima kasih Tuhan. Dan kami angkat tangan kami berdoa buat Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah bangsa kami, pulihlah negeri kami, bangkitlah Indonesia. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Roh hikmat, takut dan gentar akan Engkau Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pakai mereka jadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk mendatangkan pemulihan, keadilan, kebenaran ditegakkan atas bangsa kami. Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ketiga, penuaian yang terakhir sebelum Kau datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terjadilah atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, ini waktunya kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang mau bersorak-sorai katakan Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Kita percaya ada berkat Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya.
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperan ganti kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. kami bersuka cita Tuhan, kami mau bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Biar kami nyatakan iman kami Tuhan, yang percaya sorakan haleluya. Pa-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa-pa. 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 Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. 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 sorakan haleluya. 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 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. kasih setiamu berlimpah Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah Tuhan bagiku. Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah, Yes, Lord. kasih-Mu berlimpah atas kami. Haleluya.
sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku, untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Yes Tuhan, Kaulah pengharapan kami hari-hari ini Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian hanya bagi Engkau Tuhan.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. mulutku penuh Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. mulut kami penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Benar ya Tuhan, biarlah hari-hari ini mulut kami penuh dengan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Memuji pujian kami. Ya Rabaya Syadara Rabaya Rabaya Haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami. Kami bawa pujian kami Tuhan. Harapan kami Kami hanya bawa padamu. sembah kami hanya bagi-Mu Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Mulut kami penuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kami beri penghormatan Biar pujian kami bagimu Tuhan. hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami nyanyi Hosana bagi Raja segala Raja. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak Mari bersama-sama agungkan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Ini kami siapkan waktu kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berfirmanlah,
Kami siapkan hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati kehidupan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of a new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah contoh, pola, model. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan Yesus memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Melalui ayat-ayat ini, Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 yang disebutkan sebagai tahun paradigma yang baru. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka di situ Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa dulu mereka ditolong dari kejaran Firaun beserta pasukannya dengan mengubur mereka di Laut Merah. Tetapi sekarang, untuk membebaskan bangsa Israel dari Babel, Tuhan memakai cara yang lain, yang tidak sama dengan yang dulu Dia lakukan. Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sekarang Tuhan membuat sesuatu dengan cara membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, yang merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia di zaman itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Inilah yang disebut dengan paradigma yang baru. Sekarang Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa memasuki tahun 2022, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, sekolah, masa depan, dan lain-lain dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Kita akan mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memasuki tahun paradigma yang baru ini. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif dari Tuhan sendiri, yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, dan ada bagian yang umatnya yang harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan, yaitu membuat sesuatu yang baru. Yang ketiga, bagian umat Tuhan, yaitu melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat. Bagaimana supaya kita mempunyai pola pikir paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Bukan kebetulan, sebelum memasuki tahun 2022, maka tema tahun 2021 adalah tahun integritas. Jadi hanya orang yang berintegritas atau yang menjadi serupa dengan gambar Yesus
yang akan bisa mengerti dan meresponi dengan benar paradigma yang baru ini. Karena itu, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita telah hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, di situ Rasul Paulus bersaksi bagaimana dia mengalami perubahan paradigma terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalannya akan Kristus Yesus. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Setelah Rasul Paulus mengalami paradigma yang baru karena dia mengenal Tuhan Yesus, maka sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 tadi, maka Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya. Artinya melupakan apa yang pernah dilakukan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajak kita dalam Filipi 3 ayat 15 supaya kita juga melakukan seperti itu, yaitu kita harus berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Jadi kita juga harus berpikir, kita tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Yang mau katakan amin? Kalau kita membaca perikop Nabi Hagai pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a, itu adalah ajakan untuk membangun bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Yang artinya, kemungkinan banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain. Teguran yang sama sekarang Tuhan berikan juga kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita yang sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara?
Apakah sama dengan bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati baik secara jasmani maupun rohani. Demikian juga Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara jasmani dan rohani. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Tuhan mengingatkan kita bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi yang berdampak pada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan. Karena itu miliki dan hidupi paradigma yang baru, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Kita akan menjadi orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita gerejanya, kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kembali kepada ayat emas yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yesaya 43 ayat 21 yang berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tuhan akan menolong kita dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk memasuki tahun 2022 dengan paradigma yang baru. Karena kita adalah umat Tuhan. Dan kita diminta untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang mau katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat, tugas utama kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tugas kita untuk menyelesaikan atau menuntaskan amanat agung. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Arti imamat yang rajani adalah yang pertama, imam kepunyaan raja atau imam yang melayani raja. Jadi kita melalui Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi imam di hadapan Allah. Yang artinya kita melayani Dia, Raja di atas segala raja, untuk taat kepada segala perintahnya, untuk menyenangkan hatinya. Dan arti yang kedua dari imamat yang rajani adalah status kita sebagai imam dan raja, sesuai dengan Wahyu 5 ayat 10 yang berkata, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Semua ini terjadi karena sesuai dengan Wahyu 5 ayat 9 yang berkata bahwa kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Pertanyaannya, dibeli dari siapa? Sesuai dengan Kisah Para Rasul 26 ayat 18, bahwa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus,
kita di bawah kuasa iblis. Jadi kita dibeli dengan darah Yesus dari tangan iblis. Ingat, kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dan kita menjadi imam bagi Allah kita. Dan memerintah sebagai raja di bumi. Memerintah sebagai raja di bumi itu artinya, yang pertama, menyatakan kuasa roh Allah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mengusir setan, melenyapkan penyakit, menghardik badai. Jadi kita diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal itu. Yang kedua, memerintah sebagai raja di bumi. Itu artinya menyatakan kehendak Allah dengan memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa. Matius 16 ayat 19 berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Dan yang ketiga, memerintah sebagai raja di bumi itu artinya memerintah sebagai raja di bumi bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 6 berkata, "Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya." Haleluya! Mungkin ada di antara kita yang tidak sadar betapa dahsyat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang hidupnya selalu dalam kekalahan. Mungkin dalam masa pandemi ini terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga ada yang tawar hati. Dan Tuhan ingatkan kepada kita dalam Amsal 24 ayat 10 yang berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bangkitlah dan ingatlah bahwa kita adalah imamat yang rajani, yang artinya kita adalah imam-imam bagi Allah kita. Dan kita memerintah sebagai raja di bumi ini. Kita harus senantiasa hidup dalam kemenangan." Haleluya! Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Katakan bersama saya. Akulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil aku dari gelap pada terangnya yang ajaib. Haleluya! Memasuki tahun 2022, saya katakan bahwa persembahan sulung adalah paradigma yang baru untuk memberkati umatnya, yaitu saudara dan saya. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, limpah, limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Persembahan sulung untuk tahun 2022 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2022 dan diberikan pada bulan Februari tahun 2022. Dan ini sudah kita lakukan lebih dari 10 tahun. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Ini merupakan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili.
Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan dari seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilan yang dipersembahkannya. Janda miskin ini justru memberikan seluruh penghasilannya. Persembahan ini adalah persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu nyawanya. Karena itu, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Memang, persembahan sulung ini bukan satu paksaan, tetapi merupakan ekspresi ucapan syukur atas kasih, berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Akhirnya, uraian ini saya tutup dengan Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang berkata, "Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Saya berdoa agar setiap kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita, dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Uriala masyalala kana matakara bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Uriala bara bara. Uriala bara 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 bara. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami memasuki tahun paradigma yang baru. Tuntun kami semua Tuhan, tuntun kami untuk bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru itu Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima berkat-Mu, terima berkat Tuhan saat ini. Terima. Oh, rala-bala-bala-bala. Oh, raba-baba, terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kepada kebaikan Tuhan Yesus.
supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus, supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, dan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga tegur kalau kami berbuat salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, setiap kita introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus kita selesaikan saat ini, langsung kita minta ampun. Ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Tuhan, ampuni kami semua. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Terima kasih ya Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara untuk mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Oh ralaba ya ralaba shandera gana malabaraba. Oh terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh ralaba bara 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 bara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Aba, terima kasih Kau melihat anak-anak-Mu. Mereka sedang membutuhkan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Hari-hari di tengah Omikron yang mulai mengganas di Indonesia. Hamba-Mu akan perkatakan, hai Omikron, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Bapa, Engkau memberikan anak-anak-Mu sehat. Tidak terpapar ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Tuhan terima kasih. Terima kesembuhan. Terima berkat Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman GBI Menteng. Kegiatan tengah minggu GBI Menteng. Hari Senin pukul 3 sore, Azusa Street Prayer Tower atau EPT. Membangun tahta, menantikan Tuhan, berdoa dan mendapatkan tuntunannya. Pukul 7 malam, Care Group for Him. Berfellowship dan bertumbuh bersama dalam Care Group bersama Bapak PDP Charles Sitorus dan Ibu Retnoyanti. Sharing firman Tuhan oleh Ayu Bako dengan tema menerima keunikan diri. Hari Selasa pukul 5 sore, kelas bahasa Korea untuk anak-anak atau KBK Kids bersama Julita Sanseni via Zoom. Pukul 8 malam, Prayer Room dengan PIC Gereja Anak dan Junior Church via Zoom. Bersama-sama kita akan berdoa untuk pelayanan gereja kita. Pukul 9 malam, Azusa Street Prayer Tower atau EPT. Hari Rabu pukul 4 sore, Fun Night untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Di pukul 5.30 untuk kelas 1 dan kelas 2 SMP bersama KMI via Zoom. Pukul 8 malam, Healing Worship for Indonesia. Bersama-sama dengan sehati, kita akan berdoa untuk Indonesia. Worship leader oleh Jopi Victoria. Hari Kamis pukul 7 malam, kelas bahasa Korea untuk dewasa bersama Julita Sansening via Zoom. Hari Jumat pukul 3 sore, Azusa Street Prayer Tower atau EPT. Pukul 4 sore, Fun Mat untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Di pukul 5.30 sore untuk kelas 1 dan kelas 2 SMP bersama KMI via Zoom. Pukul 8 malam, Care Group pelayan Praise and Worship bersama Kak Yopi. Hari Sabtu pukul 4.30 pagi, Worship Fajar. Bersama-sama kita membangun mesbah dalam doa, pujian dan penyembahan di pagi hari. Pukul 3 sore, pembagian nasi kotak ke jalan-jalan bersama 5 roti 2 ikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan ini, dapat menghubungi Saudari Pucinta atau Saudari Kiel. Hari Minggu ibadah akan diadakan dengan via YouTube pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Serta berikut kegiatan diakonia gereja kita melalui Share to Care atau STC dengan membagikan sembako bagi jemaat dan pelayan jemaat. Dare to Dream atau DTD dengan mensupport beberapa dari gereja anak dalam biaya sekolah, serta mendampingi mereka dengan memotivasi dan berfellowship dalam setiap bulannya. Juga kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bersama 5 roti 2 ikan. Setiap Sabtu kita membagikan nasi kotak sebanyak 50 kotak. Puji Tuhan, hingga hari ini kita telah membagikan 1.125 nasi kotak dari target 9.000 nasi kotak. Mari terus kita bersemangat untuk menjadi berkat. Terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus yang membalas setiap taburan jemaat Tuhan.
Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat beruntung ya, kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Kita akan memberi kepada Tuhan, karena memberi kepada Tuhan itu sebetulnya justru kesempatan di mana kita mengalami lebih banyak lagi hal yang baik. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan diakonia pada orang yang kekurangan. Kita juga diberi kesempatan memberikan kolekte mingguan. Izinkan saya berdoa untuk kita. Tuhan, berkati umat-Mu. Apa yang kami semua berikan kepadamu Tuhan. Satu doa kami, Engkau disukakan. Pakai semuanya itu Tuhan, seperti yang Kau kehendaki, menjadi kemuliaan bagi-Mu. Berkati orang-orang yang berkekurangan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih, umat-Mu akan diberkati. Umat-Mu akan mengalami kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Pekerjaan usaha, rumah tangga, studi masa depan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.